Terima kasih adik-adik masih bersama kami di siaran pendidikan interaktif Bedah Kisi-Kisi menuju ujian nasional, dan tentunya masih bersama saya Michelle Medina dan Ibu Saara Swaib. Dan kami mau mengingatkan kepada adik-adik untuk menelpon langsung ke studio, bisa bertanya dengan Ibu Saara di 0800 140 3046 atau melalui SMS di 0852 83 86 8667 atau melalui Facebook di Televisi Edukasi. Dan iya Bu, tadi kita sudah membahas beberapa soal. Oke. Dan bisa lanjut sekarang Ibu? Ya, Bu Sarah akan lanjutkan untuk indikator berikutnya, karena masih ada indikator berikutnya, yaitu untuk menentukan informasi tersirat dan rujukan kata atau reference words ya, dari teks berbentuk report dan procedure. Jadi hal keahliannya atau skillnya sudah ditentukan dengan jelas, yaitu menentukan informasi tersirat dan rujukan kata atau reference word. Teksnya sudah ditentukan, yaitu teks berbentuk report dan procedure. Tentunya teksnya akan berbeda ya dengan teks yang sebelumnya kita bahas. Oke? Nah, sekarang langsung saja kita lihat ada sebuah teks. Oke, ini teksnya cukup panjang. Cukup panjang. Ya, terkait dengan tayangan kita, it is about bees ya. Oke. Ya, apa yang dilakukan bees-nya? Oke. Ya, this is one of the insect ya. Tadi kita lihat ada lebahnya, and then also they have nectar there, and here is our text ya. Bees have a long proboscis or a complex tongue that enable them to obtain nectar from flowers. They have antennae almost universally made up of 13 segments in males and 12 in females, as is typical for the superfamily. Bees all have two pairs of wings, the hind pair being the smaller of the two. In a very few species, one sex or caste has relatively short wings that makes flight difficult or impossible, but none are wingless. Oke. Ini teks yang kita bahas, Kak Michelle, ya. Iya. Silakan dibaca sekali lagi. Oke. Dari jenis teksnya cukup jelas ya. Ini membahas tentang teks report. Oke. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya seperti apa sih yang terkait dengan informasi tersirat and also reference words. Nah, ternyata pertanyaan kita yang pertama terkait dengan function of the proboscis for the bee. Ya, apa sih fungsinya? Ya, fungsi dari yang tadi kita bahas ya dalam lebah atau pada lebah. It is to bla bla bla. Yang A, let them fly easily in the air, make them gaining nectar, show them as superfamily, indicate their sex or caste. Oke, Bu Sarah akan kembalikan, perhatikan sekali lagi pertanyaannya. What is the function of the proboscis for the bees? It is to, jadi yang kalian perhatikan adalah fungsinya untuk apa? Benda yang disebutkan di sini yang ditanyakan. Oke? Kita lihat teksnya. You will have this word, ya, kalian akan punya kata ini. Oke, kemudian this one indicate the answer. Enable them to obtain the nectar from flowers. Di sini ya, ketemu jawabannya. Oke, so the answer A, let them fly easily in the air, make them gaining nectar, atau show them as superfamily, atau indicate their sex or caste. Which one? The answer, Kak Michelle bisa bantu? Saya rasa B, Ibu. Oke. Ya, the answer is B. Oke. Kita lihat dulu ya vocabulary dari teks yang tadi kita sajikan. Ada nectar. Nectar itu adalah sebenarnya liquid ya yang diambil oleh bee dari flowers. Oke. Wingless dari kata wing, tapi ada kata less, which is not. Jadi artinya tidak bersayap. Tidak bersayap. Iya. Oke. This one, the example, and bee itu adalah binatang yang sedang kita bicarakan. Oke. Bee-nya
lebah. Okay. And also hind pair, ya. Hind pair adalah pasangan, ya. Okay, Okay. And this one, jadi sayapnya berpasangan, ya. We have also tongue. Okay, jadi ternyata binatang yang sekecil lebah itu punya special tongue, ya, tadi, ya. Okay. Ya. Nah, sekarang setelah kita dapatkan vocabulary-nya, Bu Sarah akan memperlihatkan tentang apa sih informasi tersirat. Oke, seperti yang tadi kita sama-sama baca dalam teksnya. Oke, antara pertanyaan dengan yang ada di teks ada sedikit perbedaan, ya. Jadi ada gaining nectar, enable them to get the nectar. Nah, itu adalah dua hal yang sama tapi disampaikan dengan bahasa yang berbeda. Nah, ini terkait dengan informasi tersirat yang akan kita bahas. Oke, kita lihat, ya. Informasi tersirat, or we can also say implied information. So, kita tidak, kalau tadi factual information jelas, hal yang ingin ditanyakan itu tertulis dengan jelas dalam teks. Tapi implied information, you need to read more accurately to the information from the text given. Some of the information question will ask you to judge some statements taken from the text, ya. Jadi ada juga yang kalian diminta untuk menjudge yang tadi, ya, kalimat yang sama tapi disampaikan dengan vocabulary yang berbeda. Okay? Alright, so you need to be careful, ya, untuk informasi tersirat karena tidak semudah informasi faktual, ya, Kak Michelle, ya. Betul sekali. Terima kasih Ibu penjelasannya. Okay. Seperti kita ada SMS yang masuk dari 0812541114 sekian. Dan menanyakan bagaimana cara cepat menentukan referensi words dari teks yang panjang, Ibu. Oke, reference word tentunya akan kita bahas, Kak Misal, setelah ini. Tapi gimana, kita jawab dulu atau langsung kita bahas saja? Mungkin langsung kita jawab aja. Oke, kita jawab dulu, ya. Jadi reference word itu adalah sebenarnya kata ganti. Jadi untuk menemukan reference word dengan mudah pada teks, sekalipun teksnya panjang, kalian pertama perhatikan reference word-nya menggantikan kata benda tunggal, jamak, atau laki-laki atau perempuan, benda atau binatang. Setelah kalian sudah tahu, baca kalimat sebelumnya, sebelum reference word itu digunakan dalam teks. Reference word, ingat, ya, berupa pronoun atau kata ganti. Nah, biasanya jawabannya itu kalian akan temukan di kalimat sebelum reference word itu digunakan dalam teks. Itu pasti akan ketemu jawabannya. Oke. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya, Ibu Sarah. Oke. Dan kita tahan dulu dan tentunya kita masih ada satu segmen lagi. Dan mau mengingatkan adik-adik di rumah bahwa di akhir acara nanti ada kuis cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Dan adik-adik mohon siap-siap di telepon masing-masing untuk ikut kuis di 0800 140 3046. Kita akan balik sejenak lagi.